3. Perkenalkan, nama saya Nora Julia Dinda dengan NIM 2406010027. Baik, pertama saya akan melakukan penyimpanan PPD. Pertama, saya akan memberikan tanggal pada file PPD saat pertama kali saya akan menggunakan. Selanjutnya, saya akan membuang file PPD setelah 30 hari dilakukan, setelah 30 hari waktunya. Selanjutnya saya akan menyimpan file PPD pada lemari pendingin pada suhu 2-8 derajat Celcius atau di tempat dingin dengan adanya es, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menghindarkan file PPD dari cahaya matahari atau cahaya lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan persiapan pasien. Pertama, saya akan memperkenalkan diri kepada pasien. Baik, perkenalkan, saya Dr. Nora yang berjaga pada hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Jadi, Ibu, di sini kita akan melakukan tes kulit yang namanya itu tes tuberkulin. Nah, di sini tujuannya untuk mengetahui anak Ibu nantinya apakah terinfeksi bakteri tuberkulosis atau tidak, seperti itu. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan melakukan penyuntikan pada lengan bawah anak Ibu, baik di kanan atau di kirinya nantinya, dan saya nanti akan bertanya kepada Ibu, apakah bersedia datang 2-3 hari lagi setelah melakukan penyuntikan ini nantinya Ibu untuk melihat interpretasi dari hasilnya nanti. Apakah bersedia, Ibu? Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur tindakannya ya, Ibu. Nah, di sini mungkin ada rasa tidak nyaman sedikit. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur tes tuberkulin. Pertama, saya akan mempersiapkan alat dan bahan. Pertama ada handscoon, ada kapas alkohol, ada di sini ada PPD RT232TU, di sini ada adrenalin, di sini ada mistar dan ada spet 1 cc, dan di sini kita menggunakan manekin ayam. Selanjutnya saya akan memposisikan pasien tidur terlentang dan memposisikan dengan pasien pada posisi polar. Nah, baik, Ibu boleh letakkan anaknya pada posisi terlentang ya, Ibu, dan saya akan memposisikan dengan anak Ibu pada posisi polar. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO dan menggunakan handscoon. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan handscoon. Baik, saya telah melakukan pemasangan handscoon. Selanjutnya saya akan mengambil 0,1 ml atau 5 tuberkulin unit antigen PPD dengan menggunakan spet 1 cc. Seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuang udara pada spet dan akan membuat pada 0,1 mililiter. Oke, baik, telah dilakukan. Selanjutnya saya akan mengganti jarum dengan jarum yang baru dan membuang jarum yang lama pada safety box. Baik, saya akan membuang pada safety box dan mengganti dengan jarum yang baru. Dan saya akan menyimpan PPD-nya di tempat yang aman. Nah, selanjutnya saya akan menentukan lokasi daerah injeksi, yaitu sekitar 5-10 cm dari fossa pubiti. Nah, kita pastikan nih bahwa lengannya itu tidak ada lesi seperti keloid atau luka lainnya, dan tidak ada juga dan jauh juga dari vena, seperti itu.
Dan jika tidak bisa digunakan di lengan kiri, kita pindah ke lengan kanan. Baik, saya akan melakukan desinfeksi dengan menggunakan kapas alkohol dengan gerakan dari dalam keluar seperti ini. Nah, oke, baik. Setelah itu buang kapas alkohol pada sampah infeksius. Selanjutnya saya akan melakukan injeksi dengan injeksi antigen PPD yang kita telah siapkan tadi secara intrakutan dan dengan aturan bevelnya nanti menghadap ke atas dan injeksikan hingga nanti membentuk wheel atau gelembung sekitar 0,6 sampai 1 mm. Itu menandakan bahwa penyuntikan berhasil. Baik. Pada daerah yang akan dilakukan penusukan dan dengan sudut 5-15 derajat, masukkan dengan bevel menghadap ke atas seperti ini dan lakukan injeksi secara pelan-pelan sampai terbentuk adanya gelembung atau wheel. Nah, seperti ini kira-kira, dan tutup lagi jarum spadnya dan buang ke sampah infeksius seperti itu. Nah, berarti penyuntikan telah berhasil. Kita telah mencabut spadnya secara pelan-pelan dan telah membuang ke safety box. Selanjutnya saya akan mengedukasi pasien. Nah, jadi ibu boleh nanti nunggu di luar ibu selama 15-30 menit untuk saya akan memantau nanti kondisi ibu, apakah nanti ada reaksi seperti shock. Itu kita akan segera atasi dengan nanti menggunakan adrenalin ampul ini ibu. Ibu boleh tunggu di luar dulu ya ibu. Nah, nanti setelah 2-3 hari ibu boleh datang lagi nanti ke rumah sakit ya ibu untuk kita interpretasikan hasilnya nanti seperti itu. Apakah ibu mengerti? Oke, baik. Nah, saya akan melakukan prosedur interpretasi. Baik, setelah 2-3 hari pasien datang lagi ke rumah sakit dan saya akan melakukan interpretasi. Nah, saya akan melakukan pengukuran indulasi dengan menggunakan mistar atau penggaris. Pengukuran itu secara horizontal atau transversal pada lokasi yang menonjol atau yang berbentuk seperti itu. Nah, di sini kira-kira yang menonjol. Nah, kita lakukan pengukuran pada lokasi. Oke, baik. Dapatkan misalnya 10 mm. Nah, kita lakukan interpretasi 0 sampai 4 mm itu menandakan negatif, 5 sampai 9 mm menandakan ragu-ragu, dan lebih dari atau sama dari 10 mm itu menandakan positif. Nah, di sini saya mendapat hasilnya itu 10 mm menandakan pasien mengalami infeksi tuberkulosis positif seperti itu. Oke ibu, baik. Jadi dari hasil tes tuberkulosis kita didapatkan bahwa anak ibu diameternya itu 10 mm ya ibu, yang menandakan positif infeksi tuberkulosis. Nah, nanti kita akan lakukan tindak lanjut pada anak ibu ya ibu, seperti itu. Apakah ibu mengerti? Oke, baik. Terima kasih ya ibu. Semoga sehat selalu.